Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita kembali lagi duduk-duduk bermajlis untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim agar kita mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak tahu akibatul umur, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala-galanya. Masih melanjutkan tafsir Juz Ammah, sekarang berada di surah Quraisy, di mana surah Quraisy ini sangat berkaitan erat dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Fil. Apa kira-kira kaitan eratnya, Pak? Kaitan eratnya bahwa kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggagalkan misi Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka otomatis pula Ka'bah dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya, yaitu orang-orang Quraisy, tinggal nama saja. Kalau tidak digagalkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan, yaitu pembelaan terhadap Ka'bahnya, otomatis juga sekaligus membela orang-orang yang berada di sekitaran Ka'bah. Agar apa? Agar mereka hidup nyaman, tentram, terbebas dari gangguan pasukan bergajah, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Abraha. Nah, kalau sekiranya dibiarkan gitu saja, maka selesai. Ka'bahnya hancur. Kemudian orang-orang Quraisy yang tinggal di situ, yang tinggal di tanah yang gersang, bebatuan, yang tidak tumbuh pepohonan gitu Pak, akan meninggalkan kota Kota suci Mekah. Sehingga tinggal nama lagi. Nah, berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan serangan pasukan bergajah, maka ini adalah kenikmatan bagi orang-orang Quraisy. Jadi di surah Quraisy ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali lagi mengingatkan kepada orang-orang musyrik tentang kenikmatan-kenikmatan berikutnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Allah berfirman, li'ilafi Quraisy. Ilaf dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah al-jam'u, yaitu kerukunan dan ketentraman yang berlaku di sekitaran Ka'bah. Orang-orang Quraisy yang itu adalah keturunan Bani Kinanah, dan ini adalah salah satu kabilah yang ada di Mekah. Kabilah yang paling besar di Mekah. Ini juga kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bermakna i'tada, kebiasaan. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa itu Pak? Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Kenapa mereka melakukan perjalanan, Pak? Untuk mencari ma'isyah, kehidupan. Karena tempat mereka adalah tempat yang tidak cocok untuk bercocok tanam. Yang ini dari sejak zaman Nabi Ibrahim sudah diberitahukan bahwa kata Ibrahim alaihi salam, aku tinggalkan keluargaku Hajar dan Ismail di tempat ini yang tidak tumbuh pepohonan di dalamnya.
Paham? Inda baitikal muharram, di sisi Ka'bah yang mulia. Ya, Bapak yang pernah umroh atau pernah haji gitu ya, melihat kondisi tanah haram bagaimana apa? Bebatuan-bebatuan di sana. Yang tidak apa? Bisa tumbuh pepohonan, buah-buahan dan yang lainnya. Maka mereka melakukan perjalanan di 2 musim. Musim yang pertama adalah musim dingin. Mereka kemana, Pak? Mereka menuju selatan, ke negeri Yaman, untuk membeli buah-buahan di sana. Karena Yaman itu terkenal dengan apa? Buah-buahannya. Semua buah-buahan di sana ada. Yang sangat menakjubkan di negeri Yaman itu, Pak, buah-buahan itu seakan-akan sudah dikelompok-kelompokkan. Kalau di daerah Son'a, ibu kota gitu, di sana anggur dengan berbagai jenisnya. Ada kuningnya, hijaunya, ungunya, merahnya, hitamnya, lengkap. Buah-buah anggur di Son'a. Di daerah Hudaidah yang dekat Arab Saudi, itu terkenal dengan pisangnya. Pisang apa kalau yang ini sampret ya. Nah, di daerah Hadramaut terkenal dengan apa? Dengan kormanya. Di daerah Damaj, tempat Syekh Mukbil, terkenal dengan apa? Delimanya. Di daerah Ma'rib, tempat kami dulu belajar, terkenal dengan sangkisnya. Jadi kalau ada buahan di pasar, oh ini apa sangkis, oh dari Ma'rib. Ada anggur, oh dari Son'a. Jadi dari dulu Yaman itu terkenal dengan apa, Pak? Pertanian buah-buahan mereka. Sehingga ada surah yang turun, yaitu surah Saba, yang menjelaskan bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Sebelum negeri Saba, negeri Ma'rib itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka, Pak, kalau mau masuk panen buah di kebun, itu tinggal naruh wadah saja di kepalanya. Enggak perlu metik, masuk saja, keluar langsung penuh. Saking apa? Saking banyaknya buah-buahan. Tapi karena kekafiran penduduk Saba yang dipimpin oleh Ratu Balqis, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan tanaman-tanaman mereka, yang tersisa hanya sider. Apa sider itu? Buah apa sider itu di Indonesia? Yang dipakai biasa meruqyah itu daunnya? Bidara ya. Bidara. Itu yang tersisa dan tumbuh liar di daerah Ma'rib. Nah ini, Pak, di saat musim dingin mereka pergi ke selatan, ke negeri Yaman untuk membeli buah-buahan. Nah di saat musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Negeri Syam sekarang itu kalau di peta itu menjadi 4 negara. Palestina, Yordan, Lebanon, sama Suriah. Jadi dulunya ini adalah Syam, yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka ke sana di saat musim panas. Untuk apa, Pak? Untuk membeli gandum, pakaian, dan hal-hal yang tidak didapati di negeri Yaman. Nah biasanya mereka apa? Membawa buah ke sana juga untuk dijual. Jadi kerjanya hanyalah berdagang dari negeri ke negeri yang lain. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah kalian beribadah kepada pemilik rumah ini, yaitu apa? Ka'bah. Alladzi, yang telah memberikan kalian makan, yang menghilangkan rasa lapar kalian dan memberikan rasa aman dari ketakutan kalian. Surah Quraisy terdiri dari 4 ayat. Ringkas, seakan-akan kurang terlalu bermakna gitu, Pak ya. Tapi kalau kita gali lagi lebih dalam,
Surah Quraisy ini ternyata memiliki kandungan yang sangat dalam, yang menjelaskan dua kenikmatan, yang kalau sekiranya dua kenikmatan ini tidak ada Pak, maka salah satu saja, nggak usah dua-duanya, salah satu saja nggak ada, maka kekayaan kita tidak ada gunanya. Rumah mewah kita tidak ada manfaatnya. Mobil tidak ada manfaatnya semuanya. Kalau salah satu dari dua atau dua ini hilang dari kita. Apa itu Pak? Makanan dan rasa aman. Ini merupakan fundamental kenikmatan dan kehidupan kita. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak punya uang satu rumah gitu, tapi nggak ada sembako yang dijual. Orang pada rebutan di di Indomaret, ngantrian panjang lebar untuk ngantri sembako. Bapak mau beli harga berapapun nggak ada jual. Kira-kira apa Pak? Bapak tidak apa? Tidak menganggap lagi kekayaan itu. Nggak ada gunanya ini. Mau makan gimana? Mau makan uang nggak ada gunanya. Ketika diinformasikan bahwa gelombang besar, sehingga pasokan makanan akan berkurang dan akan habis beberapa bulan ke depan, maka pasti warga Balikpapan akan gelisah minta ampun dan akan ngantri untuk apa? Membuat stok makanan di rumahnya. Rela menghabiskan uang sebanyak-banyaknya Pak untuk agar ada apa? Stok makanan di rumah. Paham? Tidak ada gunanya kekayaan, tidak ada gunanya harta, rumah mewah dan yang lain, istri yang cantik, kalau tidak ada makanan di rumah Pak. Paham? Bapak mau makan istri? Gak mungkin kan? Bapak mau makan rumah, mobil? Gak mungkin. Nah, yang memberikan kita makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Kenikmatan yang paling pokok dalam kehidupan kita, Pak. Adanya apa? Adanya makanan. Nah, sekarang makanan ada. Tapi ternyata di lingkungan kita lagi ada bentrok antara Bugis dan Dayak. Atau ada peperangan antara Indonesia melawan Rusia mungkin. Kira-kira kita akan nyaman hidup di sini? Enggak. Akhirnya apa? Makanan kita lagi tidak bermanfaat. Kenapa? Kegelisahan yang sedang melanda kita, ketakutan karena sedang tidak aman. Kita banyak tumpukan makanan di rumah. Tapi apa? Banyak maling yang mengintai, banyak perampok yang siap masuk ke dalam rumah kita. Maka kita pun akan apa? Akan gelisah, takut. Kenapa Pak? Karena lingkungan kita tidak aman. Jika dua hal ini ada pada diri kita, maka kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan apa? Dia telah menguasai dunia ini. Jadi ini merupakan dua kenikmatan yang sangat pokok dan paling pokok yang Allah berikan kepada Quraisy dan kepada kaum muslimin. Tapi qadarullah di negara Palestina, Syam saat yang dulunya adalah Syam, saat ini sedang diuji dua hal ini. Tidak ada rasa aman dan kelaparan melanda karena tidak ada pasokan makanan. Enggak ada stok makanan, enggak ada bantuan dan yang lainnya. Akhirnya apa? Mereka berkurang kenikmatan karena tidak ada dua hal ini. Maka kenikmatan ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, Pak, hanyalah bersyukur. Sebagaimana ini juga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy, apakah muslimnya ataukah musyriknya, apa yang diinginkan? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya kalian menyembah pemilik rumah ini, Ka'bah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian nyembah patung yang kalian buat dengan apa? Dengan tangan kalian sendiri. Sebelum Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, Pak, orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrik
mereka menyembah patung yang ada di luar Ka'bah ataukah di dalam Ka'bah, yang jumlahnya ada 360. Ada yang mereka buat dari tanah, batu, bahkan ada yang mereka buat dari korma. Mereka susun-susun gitu Pak. Ketika mereka safar, mereka bawa, tak kala di tengah jalan tidak ada makanan, dia comotin satu-satu patung yang terbuat dari korma itu, kemudian dia makan. Inilah yang membuat Umar bin Khattab menangis, mengingat masa-masa jahiliyahnya dia. Dia buat patung dari korma, kemudian dia bawa safar, dia makan di saat dia lapar. Jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Falyabudu, hendaklah kalian beribadah. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghambakan diri kepadanya. Karena dialah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Maka seharusnya orang yang diberikan kenikmatan itu bersyukur. Dan cara bersyukurnya tadi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ibadah itu kembalinya kepada kita juga, bukan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tidak butuh kepada makhluknya, dan tidak butuh pula kepada ibadah makhluknya. Seandainya pun seluruh manusia tidak beribadah kepada Allah, seluruh jin dan manusia tidak beribadah kepada Allah, niscaya itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Sekaligus memberikan ketenangan hidup, ketenangan jiwa di dunia maupun di akhirat kelak dari ibadah yang kita lakukan. Sekaligus memperlancar rezeki kita. Ini adalah faedah-faedah dari ibadah yang kita lakukan. Jangan pernah berkata, sudah aja capek, atau saya sudah beribadah kemarin. Masa setiap hari harus beribadah? Saya sudah ini, sudah itu, dan seterusnya. Kenapa kita nggak boleh berkata seperti itu, atau kita nggak boleh stop dari ibadah? Karena kita tidak tahu ibadah mana yang Allah terima, sujud mana, solat mana, sedekah mana yang Allah Subhanahu wa taala terima dari ibadah-ibadah kita. Ini cara bersyukur yang pertama, Pak. Yang kedua dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita makan selesai ucapkan alhamdulillah. Atau ketika memasukkan makanan atau minum, meneguk air gitu, maka mengucapkan alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil abdi idza akalal akalata fayahmaduhu alaihi au yashrabu syarbata fayahmadahu alaihi. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang apabila dia memasukkan makanan ke mulutnya, dia mengucapkan alhamdulillah. Dan apabila dia meneguk minuman, dia ucapkan alhamdulillah. Kalau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, apa itu Pak maknanya? Musibah berarti ya. Jadi cukup dengan alhamdulillah. Cara bersyukur yang ketiga adalah i'tiraf bil qalbi. Mengakui di dalam hati bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala.
bukan kewajiban Allah memberikan itu kepada kita, ataukah itu tukar menukar antara ibadah yang telah kita lakukan. Itu hanyalah fadlun minallah, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Takala orang fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah menyebutkan bahwa zahaba ahlud dusur, orang-orang kaya itu telah membawa keutamaan yang banyak wahai Rasulullah. Mereka sholat, puasa, berhaji, bersedekah dengan hartanya, sementara kami tidak bisa berhaji dan bersedekah dengan harta. Kemudian kata Rasulullah, maukah aku ajari kalian sesuatu yang bisa menandingi mereka? Kata Pak sahabat muhajir ini, ya mau. Akhirnya Rasulullah mengajarkan kepada mereka, suruh membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Pulanglah mereka ini. Kemudian mereka mengamalkannya. Ternyata orang-orang kaya itu pun mendengar dan mengamalkan apa yang mereka amalkan. Datang lagi mereka melapor, wahai Rasulullah, ternyata orang-orang kaya itu juga melakukan apa yang kami lakukan. Gimana ini? Lantas kata Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Enggak ada jalan lagi. Mereka ada kelebihan harta, keluasaan harta. Mereka beribadah dengan harta mereka. Jadi ketika kita mendapatkan dua hal ini, Pak, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian berada di pagi hari, merasa aman di lingkungan, di jalannya, di rumahnya, dan badannya sehat, sekaligus dia ada pasokan makanan untuk hari itu, maka apa? Maka seakan-akan dia telah apa? Memiliki dunia dan seisinya. Alhamdulillah pada pagi hari, Pak, kita aman, terutama di Balikpapan ini. Tidak ada kekacauan, tidak ada, semuanya aman lingkungan di Balikpapan. Beda di daerah-daerah yang lain mungkin, atau di negara-negara yang lain. Yang kedua, badan kita sehat walafiat. Yang ketiga, kita punya stok makanan. Bahkan untuk sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, bahkan setahun ke depan kita masih bisa bertahan hidup. Maka ini adalah kenikmatan yang dituntut kita untuk mensyukurinya. Nah, sekarang kita pindah ke surah Al-Ma'un. Di surah Al-Ma'un ini, Pak, ulama tafsir menyebutkan bahwa di awal-awal surah Al-Ma'un ini adalah Makkiyah. Kemudian di akhir-akhir itu adalah Madaniyah. Sehingga terbagi menjadi 2. Makkiyah dan Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Bagaimana menurutmu wahai Muhammad terhadap mereka yang mendustakan ad-din? Din di dalam Al-Qur'an, Pak, itu bermakna 2. Terkadang bermakna hari pembalasan, terkadang pula bermakna agama. Yang kedua-duanya ini diingkari oleh orang-orang musyrik. Mereka tidak percaya dengan agama Islam,
tidak percaya dengan hari pembalasan, kedua-duanya mereka ingkari. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka hal itu yang mereka lakukan adalah yad'ul. Yad'u ini maknanya adalah menghardik, membiarkan gitu, tidak mengurusi anak yatim. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak yatim itu adalah mereka anak yang ditinggal mati bapaknya dan belum balik. Kalau dia sudah balik, maka bukan anak yatim lagi. Paham? Kalau yang meninggal hanya ibunya, bapaknya masih ada, maka ini bukan apa-apa, yatim. Kalau dua-duanya yatim piatu gitu, enggak. Tidak ada piatu di dalam Islam. Yang ada hanya yatim. Nah, ketika dia faqdul abi, dia kehilangan bapaknya, meninggal dunia gitu, maka tidak ada lagi yang mengayomi, mendidik, memberikan nafkah kepadanya. Sehingga agama kita datang menganjurkan untuk menyantuni anak yatim. Timbul pertanyaan sekarang, Pak, biaya hidup anak yatim ini dari mana? Kalau ada anak yatim di lingkungan kita, biaya hidupnya dari mana? Kalau sekiranya dia punya harta warisan dari ayahnya, maka dari hartanya dia itu yang dipakai untuk biaya hidupnya. Kalau sekiranya tidak ada dari harta warisan, maka nanti keluarga bapaknya yang memberikan biaya hidup. Pamannya kah? Sepupu satu kalinya kah? Ini yang memberikan. Bukan dari dari keluarga di ibunya, tapi dari keluarga bapaknya. Ternyata keluarga bapaknya juga miskin. Gak ada uang. Maka diambilkan dari Baitul Mal. Baitul Mal Hidayatullah mungkin, atau Lazis dan yang lainnya yang mengumpulkan dana kaum muslimin, dari sini diambilkan dana. Ternyata juga Baitul Mal nggak ada. Maka di situ dituntut agar orang membuka donasi, kemudian memberikan makan kepada anak yatim ini. Nah, panti asuhan yang menampung anak-anak yatim. Maka ini adalah amal sosial yang mereka membangun hal ini berharap sekiranya nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim hataini fil jannah, seperti ini di surga nanti. Berdekatan banget. Rasulullah menaikkan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk mengisyaratkan bahwa orang yang menyantuni, mengurusi anak yatim sangat dekat posisinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tidak mampu membuat panti asuhan mungkin, maka kita ambil saja satu atau dua anak yatim, terus kita urusi di rumah. Nanti kalau mereka sudah balik, suruh keluar cari sendiri. Jualan salome kah, atau pungut kaleng kah, pokoknya apalah kerjanya gitu. Biar dia mandiri. Karena tidak berhak lagi dia di dalam. Karena ada yang bukan mahramnya di situ, Pak. Kalau sekiranya anak yatim ini laki-laki, maka nanti dengan dengan istri yang mengangkatnya tadi ini. Kalau sekiranya perempuan dengan dengan ayah angkatnya tadi, bukan mahramnya lagi. Nah, orang-orang yang mendustakan agama, mereka itu menghardik, tidak mengurusi anak yatim. Tapi yang kita lihat sekarang, Pak, panti asuhan itu banyak sekali anak-anak yatim yang dia sudah SMP, SMA, bahkan kuliah masih juga tetap di panti asuhan itu. Seharusnya mereka ini dikeluarkan. Suruh cari tempat, cari sendiri, melalang buana,
menyebar di muka bumi mencari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini sifat yang kedua dari mereka yang mendustakan agama, yaitu tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin. Mereka menahan harta mereka, tidak mau bersedekah, memberikan makan, terlebih lagi di saat menyebar kelaparan, menyebar kemiskinan, banyak PHK di mana-mana. Akhirnya banyak keluarga-keluarga yang tidak bisa makan. Akhirnya mereka banyak mati kelaparan. Maka datang agama kita memberikan anjuran untuk memberikan makan orang miskin tanpa memandang agama. Apakah non muslim ataukah muslimnya, agama kita menganjurkan memberikan makan kepada mereka. Karena di dalam agama kita memberikan minum anjing yang sedang kehausan saja itu surga balasannya. Memberikan anjing yang sedang kehausan. Apalagi memberikan makan dan minum manusia. Terlebih lagi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dari ayat keempat ini hingga ayat terakhir ini madaniyah, Pak. Menjelaskan tentang balasan bagi mereka yang sahun anis sholah. Sahun anis sholah, yaitu mengakhir-akhirkan waktu sholat. Menunda-nunda. Karena ada pekerjaan yang mereka anggap lebih penting. Akhirnya menunda-nunda waktu sholat. Akhirnya mereka mengqadha, mengerjakan sholat di luar waktunya. Maka Allah mendoakan celaka dan kebinasaan bagi mereka. Ini bagi mereka yang menunda-nunda atau sholat di luar waktu. Bagaimana lagi mereka yang tidak sholat sama sekali. Paham? Kalau orang yang tetap sholat tapi di luar waktunya saja seperti ini ancamannya, seperti ini doa kejelekan bagi mereka, bagaimana lagi mereka yang tidak sholat sama sekali. Karena urusan sholat ini tidak ada toleransinya dalam agama kita, Pak. Paham? Anda meninggal baru Anda tidak boleh meninggalkan sholat. Baru Anda boleh meninggalkan sholat. Kalau selama Anda masih bernapas, selama itu Anda dituntut untuk menegakkan sholat. Bagaimana dengan orang pikun, Ustaz? Orang pikun itu dia tidak ada lagi beban syariat. Tidak ada lagi pembebanan atau takalif minas syariat, dari syariat kita. Karena dia rufi'atil qalam. Orang yang dibebani syariat itu hanya mereka yang memiliki akal. Ini dia tidak ingat lagi. Bagaimana dia mau disuruh sholat? Sementara sholat itu Aqimis sholat li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Fawailul lil musallin. Jadi tidak boleh kita wakaf di sini, Pak. Berhenti di sini. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Paham? Kalau kita wakaf di sini atau berhenti di sini, berarti doa kecelakaan ini bagi mereka yang sholat kan? Apakah sholatnya itu ada ataukah qadha? Apakah sholatnya itu ada uzur dia qadha atau tidak ada uzur? Mutlak. Kalau kita berhentinya di sini. Haram hukumnya berhenti di sini. Harus dilanjutkan. Fawailul lil musallin alladzina sahunahum sahuna anis salatihim. Yang mereka lalai dalam salat mereka. Jadi lalai yang dimaksud di sini adalah
mengakhirkan waktu sholat sehingga dia apa? Sholat di luar waktunya. Adapun lalai dalam sholat, Pak, ini manusiawi. Lalai dalam sholat ini apa? Sifatnya manusiawi. Bahkan Rasulullah juga pernah apa? Sahhu fis sholat. Lalai dalam sholatnya. Itu ketika Rasulullah sholat duhur. Sementara yang Rasulullah kerjakan hanya 2 rakaat. Hanya 2 rakaat. Kemudian setelah itu salam. Padahal ini di sholat duhur ini. Tidak ada satupun sahabat yang berani ngomong, berani bertanya. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Kemudian ada satu sahabat yang memberanikan ngomong, namanya Dzulyadain, pemilik apa? Tangan panjang. Bukan berarti pencuri, Pak ya. Dia apa? Digelari dengan apa? Dzulyadain. Dia memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anasita am kusiratis shalah?" Apakah engkau lupa atau memang sholat sedang dikosor? Kata Rasulullah, aku tidak lupa dan tidak dikosor sholat. Akama yaqulu Dzulyadain, apakah seperti yang dikatakan Dzulyadain? Iya. Lantas sahabat-sahabat yang lain berkata, iya benar. Akhirnya Rasulullah maju, kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian setelah itu salam. Lantas sujud sahwi 2 kali lagi. Sujud sahwi 2 kali. Kemudian setelah itu apa? Salam. Di riwayat yang lain Rasulullah pernah sahwi juga, yaitu tatkala sholat duhur, di mana di rakaat yang kedua Rasulullah tidak duduk tasyahud awal. Dia langsung bangkit ke rakaat ketiga. Tidak ada sahabat yang menegur. Karena ini masa-masa apa, Pak? Pensyariatan. Setelah itu, sebelum Rasulullah salam, dia apa? Sujud 2 kali, kemudian baru apa? Baru salam. Nah, dari 2 kasus ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah, sahabat dan yang lainnya pun terkadang apa? Lalai, lupa dalam gerakan-gerakan sholat. Karena ini sifatnya apa, Pak? Manusiawi. Sehingga apa? Kita harus paham mana kewajiban sholat, mana rukun sholat, mana sunnah sholat. Dulu saya pernah sholat di belakang seorang mudir gitu ya, mudir pondok, Pak, berjamaah gitu di masjidnya. Di rakaat yang kedua seharusnya apa? Tasyahud kan gitu ya. Tapi sebelum tasyahud awal, dia tidak dia tidak sujud 1 kali. Kemudian bangkitlah dia. Diteriakin oleh makmum belakang, subhanallah, subhanallah. Si imamnya ini bingung. Apa ya, saya lupa ini. Akhirnya dia tetap aja lanjut. Kemudian setelah itu selesai sholat maghrib, dia langsung salam. Kemudian sujud sahwi, makmum juga ikut di belakang. Lantas saya memberitahukan bahwa antum lupa 1 sujud. Lupa 1 sujud. Lantas dia berdiri lagi 1 rakaat, kita pun ikut berdiri. Kemudian dia nggak sujud sahwi lagi. Aduh, mau ditegur bagaimana ini? Seharusnya Bapak dia tambah 1 rakaat, kemudian apa? Kemudian dia sujud sahwi lagi. Paham? Karena sujud sahwi yang pertama tadi itu tidak dianggap. Karena sholat belum belum sempurna. Karena yang kurang dari sholatnya itu adalah perkara rukun. Bukan perkara kewajiban yang hanya bisa ditutup diganti dengan sujud sahwi. Harus ditambah berapa, Pak? 1 rakaat. Apakah dia ingatnya di dalam sholat ataukah di luar sholat? Kalau kasusnya seperti ini, Pak, dia lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Dia langsung baca surah Quraisy.
li ilafi Quraisy. Saking banyaknya urusan gitu langsung dia baca apa? Quraisy. Ikutlah makmumnya di belakang salat gitu. Di rakaat terakhir pas berdiri baru dia ingat, oh astagfirullah, saya lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Maka apa yang dia lakukan, Pak? Dia lakukan itu nambah 1 rakaat lagi. Karena rakaat yang kedua menggantikan posisi rakaat pertama. Ketiga menggantikan kedua, yang keempat menggantikan ketiga, terus dia nambah lagi 1 rakaat. Kalau itu apa? 3 salat 4 rakaat. Paham? Tapi kalau masalahnya yang kurang itu di rakaat terakhir. Paham? Di rakaat terakhir, Pak. Di rakaat keempat dia kurang membaca Al-Fatihah. Dia lupa nih. Juga makmum kan nggak tahu imamnya baca Al-Fatihah nggak, soalnya sirri kan. Nah kalau sekiranya dia ingat di dalam sholat sebelum salam, maka dia berdiri. Paham? Kalau dia ingat setelah salam, maka dia tinggal tambah 1 rakaat. Yang jadi masalah kalau sekiranya dia lupa di tengah-tengah. Dia lupa di rakaat kedua. Mungkin dia lupa ruku atau lupa sujud di rakaat kedua. Ingatnya di rakaat terakhir. Paham, Pak? Maka rakaat pertama, rakaat kedua dianggap tidak ada. Paham? Rakaat ketiganya menjadi rakaat pertama, rakaat keempatnya menjadi rakaat kedua. Tinggal dia tambah kalau sekiranya dia sholat maghrib, atau dia tambah 2 rakaat lagi kalau sholat rubai. Ini perkara apa, Pak? Sujud sahwi. Alladzina hum yura'una, yaitu orang-orang yang riya dalam sholatnya. Riya ini adalah ingin dilihat dia melakukan ibadah. Jadi riya ini yang menentukan dia riya atau tidak itu apa? Dirinya sendiri. Niatnya sendiri yang menentukan dia apa? Riya atau tidak. Contoh tak kala ada kotak infak lewat di depannya. Terus dia ambil dompetnya, dia cabut uang merah 1 gitu, dia angkat tinggi-tinggi gini, dia angkat pelan-pelan gitu, dia turunkan pelan-pelan, masukin ke kotak infak. Maka ini perbuatannya bisa tercelah, bisa juga tidak, tergantung apa? Niatnya. Kalau dia niatnya ingin mengajari kepada yang lain, kalau bersedekah masukkan ke kotak infak itu yang merah. Jangan yang abu-abu, ungu apalagi, ataukah yang biru, tapi yang merah-merah. Tapi kalau kepengennya pamer gitu, maka ini riya yang membatalkan amalan yang sedang dia lakukan. Tidak bernilai pahala, bahkan dosa yang dia dapatkan. Tapi kalau sekiranya ibadahnya sudah selesai, Pak, baru dia kepengen dilihat, ini tidak dianggap riya. Dianggapnya nanti apa? Ujub atau sum'ah, kepengen didengar atau kepengen dibangga-banggakan ibadahnya. Paham? Jadi riya setelah ibadah ini tidak dianggap. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberikan pinjaman atau memberikan al-ma'un. Al-ma'un ini barang-barang yang dibutuhkan oleh orang. Seperti mungkin panci, wajan mungkin, atau kunci-kunci. Ada orang butuh pinjam gitu, kita pinjamkan. Paham? Jangan kita tahan barang-barang tersebut padahal dibutuhkan oleh orang. Jadi dianjurkan untuk apa? Ta'awun dalam hal yang dibutuhkan oleh orang lain. Suatu saat nanti, Pak, kita juga membutuhkan bantuan orang lain, akan mudah diberikan oleh orang tersebut. Nah, demikian 2 surah yang bisa kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada yang mau ditanyakan dulu, Pak?
Hah? Barang-barang apa? Iya. Iya. Iya, ternyata orang ini kurang teledor gitu ya. Naruh barang hilang, minjam merusakin. Maka untuk kehati-hatian kita apa? Tidak meminjami dia. Agar membantu dia juga apa? Tidak berlaku zalim. Paham? Karena apa? Karena daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kita meminjamkan barang, itu kan mengambil manfaat kan? Kita dapat pahala kan Pak ya? Tapi ternyata barang kita rusak. Maka dalam hal ini kita tidak pinjamkan dia. Karena ada dampak buruk yang akan muncul baik dari orang itu maupun dari barang kita. Sehingga kita tidak meminjamkannya. Kalau Bapak mau ambil amannya, kasihkan aja. Nih Pak, saya kasihkan aja Pak ya. Biar saya nggak berharap-harap lagi. Ayat lain Pak. Minjam. Iya. Meminjamkan tempat, menyewakan gitu. Nongkrong-nongkrong. Iya, maka tidak usah dipinjamkan karena itu bagian dari ta'awun, tolong-menolong dalam perbuatan maksiat. Kalau nanti dalam hal menyewakan, kepunya kita rumah sewa gitu, maka kita hanya menyewakan dalam perkara muamalah gitu. Tapi ternyata dia gunakan untuk yang hal-hal yang melanggar syariat, maka kembali kepada pemilik rumah mau disewakan atau tidak. Itu urusan si pemilik rumah. Nah, demikian Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.